Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. Oh itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab, sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ndak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene wong. Aneh-aneh. Ngono nek Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau salat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do salat ya. Mbah jarang ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu?
diumumkan. Engko nek gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu baru ya dulu. Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngenten-ngenten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tani apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti tarawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya? Ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NO Senin. Bareng jari NO nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampean dulu? Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakduru. Lah kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing aja anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kala urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalah Qur'ane ya ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan.
Lho kayak gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. NU di madzhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim no takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amune Syafi'iyah. Lah kira-kira Mbah Sim takoki Mbah jenengan NU napa madzhab Syafi'i? Amune piye jawabe? Syafi'iyah mesti. Ya ta ora. Lu gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki kitab Jalalain kitabe santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua sinar ngarah ke Ka'bah, semua bayangan nggak iso dihitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso dihitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene. Lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso dihitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab. Lah iku perkaraane. Ujung-ujunge iku anas ada umaja itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kira iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab. Seneng. Ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Aja terus blas niku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah. Saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariah 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun itu Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos, kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah itu tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun itu kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku kena pinten? 1100. Lah 1100 anggap ae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lama-lama disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'ala. Tis'an iki Komariah. Tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jembuk andani. Nah iso ya ora iso tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Dadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh wong ahli hisab ngerti. Zaman wong ana teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia lagi saged ngitung ya marostil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsiah setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng.
Ya rada stres, pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar sih lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbak Turekan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Cari dekne wong edan to. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip sese wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau ndak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi sese wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Wis-wis wong darani. Dadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi, Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Ya wau iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyelip 30. Itu disebut la syamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan, mesti hitungane cepet bulan. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Lah makanya cara sampean ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikane gampang, misalnya sampean ahli hisab tak wari logikane. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31. Paham nggih? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut wala bizu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus bapak kula suwun nggih biasa mawon. Aja takokno khilaf. Ada yang bilang ru'yah, ada yang bilang hisab. Niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran, ru'yah nggih ilmune pangeran. Lah nek kita salah iku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan. Salah kita yang salah karena 1-2 orang. Blobor. Ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis napa? Titik. Nambahin 0 pisan nak wis kakuati to nggih. Nah, akhirnya keliru kan. Nah, makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwata. Bahkan sing kula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Kan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abu G punya saya. Haji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Loh, saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Haji Soko, Abu G punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Ora tak go dukun. Nggih pokoke ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa difotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin foto. Ora usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Mbak Turekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Tidak ada. Tak tanya. Mbah, tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku celing jawabannya.
Lah kitabe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Aduh. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa jan? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Dadi kula nate bantah perkara niku. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Lho soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge wis rubah kok hitungan itu. Wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule bleber napa? Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin loh, 1 Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya. Peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang. Karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah, umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis kliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa hak wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuta ya. Nak Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuta ya kaji. Lho kula gek nane kaji suwangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah nggih kemis menawi. Nggih kemis kula cek eling wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an nam saiki Arafah. Tak takokno ahli hisab. Wah berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih kaulan wahidan berarti. Enak wong ora ngalim ku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu' nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewe Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunahe pangeran. Pangeran kan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim ya. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina syak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine Sak maknane mamang. Artinya Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, nggih pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artinya Allah wis gawe sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane jare Imam Nawawi, lah nek ora mbok sahno terus wajib qodho. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Kayak qodho neh. Jarimu. Saiki beda. Wah kodok tahun ngarep ngenteni
Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qada ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tahu bodoh gak? Tahu padha gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Ambek An-Nadzir. An-Nadzir yo nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nak nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kula roh hisabe mereka iku abuge, macam-macam hisab. Ya kula iki sinau, iki seneng mawon. Itu ilmu, iku kaulane pangeran. Kepengin cepet-cepetan poso, ya wis ora apa-apa. Wis ben, sono sing kepengin cepet-cepetan bodoh ya ben. Kene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat, macam lah seru, wis konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang dikemenak, kita ikut kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya kowe salah wong 40 diimami Syekh Abdul Qadir Jilani, salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, makmuman, misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano mbek malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng sekarang kalender itu dijual. Kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya senang saya ini kemenak sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah misalnya An-Nadzir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Wong supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya itu. Aku ora ro aturane, ora ro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata saban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok Ahad sitok Senin ikmale cepet sing Ahad. Nggih mboten? Paham nggih? Wong awale saban wis beda diikmale yo. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale Ahad dia ikmale sangka Ahad, nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu? Terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran tabarokalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajau wa qamaram munira. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nak dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih janggal. Waluton nggih janggal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jadi. Kula riyen nggih janggal. Tapi kula pikiran kula iki iman, angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa? Sak jenis. Atatu narrijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sudah qaul azim, ternyata itu fenomena betul, tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sak jenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap to. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegal lho negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal barang sing salah kan lucu.
Harusnya kan abstain atau gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkorone Arafah. Sing kaji, nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasah apane ora kaji. Jadi kalau riyen kaji ku takok, tapi sampean anut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kamis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok mesti. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan sewenang. Lha kula wingi wasaji kalau nek. Padahal kula wis niat balelo, enak nganti khilafe 50-50. Pi Arafah ping pindho. Sampai wis sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah pindho. Takoki pangeran ya cari aman Gusti. Wis wis. Cara kaidah fikih al-khuruz minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nak meno bener sing siji. Jadi al-khuruz minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale supaya anut sing wong akeh lah. Misale saiki Arafah cara Arab Saudi ku ya wis anut. Sampeyan ra kaji wae kok repot. Ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman. Dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya kemudian ranking, munggah ya benar. Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tazkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tazkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini Tasfirul Masail atau Tasfirul Masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau mau coba, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mohon halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina. Tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah.
Miman sanging wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jumatu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, semua santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, aku kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulanya tiga goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo, kotilin kotla, jaminin zamna. Fa'la itu alimaan saya kuno minkum nopo mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Kalau belum tipu, ambil. Kalau tipu kayak orang alim waktu itu. Ini roy dulu ini parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu tidak wajib apa? Jumat. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ono sopo ahli Jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak saru to lake. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusura mongko dianggap kurang sapa al-arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fita'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab al-irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha muqaddadisah apa al-jum'atu jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab Ubab dan syarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Semakala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhaj, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batala aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan, apa orang 40 benar-benar dengar? Ya tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan, apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma
Dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini tanya. Aro'aita di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aitum aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Mesti nak ditentang nopo. Muridé, kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal wa minna. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban. Kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Yang rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Yaitu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ini. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol. Dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla buduwi sholafiyah. Sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko. Sekarang
Tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nepes 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa ge makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora alasan kan. Aku wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta, kok nak pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Sisane diuntal kan. Dipangan yo kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan dhuwit kamu stari, kau tengkulak iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duwike dulurmu iku atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil ya kena. Angin itu dan Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus entuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Dan ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi itu terlalu kayak wong kampus mendisomasi bagi ini. Naranya masih jadi gak kritis. Repot ada kampus. Nah ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktu lagi ini keliru samina. Akhirnya gini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Kitab kula walang, Mbah. Lha iya dong walang sing nemplek lawan. Pertama kalah dia ini ku mau. Wal ardi lan bom. Kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorotan mbek kiai iku. Faman saroko albedo ta ing anduk yakin kanca kula. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Dadi dene ana di albedo ta iku randhet ngono. Tak kok kula, Gus, lho dhisik ku sono anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Kok tulisane pegon anduk bendok kan podo. Ana wong khotib muni, sakniki kathah tiang main keruncung. Tulisan pregon kroncong dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wau diwaca keruncung. Sing karo iki apa wae keruncung. Agene ra paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur tidak jawab saja. Wajib duhur, duhur. Perempuan itu wajib duhur tidak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan?
Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukumnya itu unik semua. Perempuan tuh wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lagi mau ngaji. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajib apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti salah lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Lan akeh wong ra iso iku aja salah no. Yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an wiril kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu atil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, atil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai yang beriwan, apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Madura. Orang kayak Hamdani ini. Oh, orang itu kurang lanang sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergoli annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu dzuri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li annal Jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an tasqutu an wiril kamilin min babi napa? Aula. Kata Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya kira kota trennya Jumatan. Jadi repot tadi. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan bosan. Senang betul. Sholat lah senang apa? Itu senang muslim. Oh, sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Jadi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang jenenge tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram. Itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih. Fikih itu ya unik. Makanya di fikih-fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubdil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu.
Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah, itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kalau saya boleh bujuni wong mau dijumtuni, karena kadang ya halal betul. Yang paras kan halal tenan. Yang kok itu delok rai halal mbek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sampean mau ngapal kaidah itu kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Sebelum ragilem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Pemenang mbok haram, lah Pak ya jamin kula ta. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Mungkar, sawangane ki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau, kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Kadang fikih ya lucu. Ono wong lahir. Langsung mati. Wajib disolati. Tidak jawab saja. Tidak, yakin. Sing wis betul wong lah. Orang yang orang tahu urip blas. Siktu itu, asik itu sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu wajib disolati, alasannya mak lucu alasan itu. Mergo sekarang disolat itu nyolati mayit. Nah, mayit itu berarti taurib. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora. Mayit. Jadi jenenge mukit atulah men iku sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fakir-fakir tak tahu. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mereka anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya, wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak rupa-rupa kok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok konan mesti ora. Maka alasan li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wah itu rata mau mani ya. 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kata-kata kalau oke. Bah sepuh-sepuh ngertikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak ceritane wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Piro? Piro mani?
Ini primatur ya, 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat juga bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kowe ku entuk apa? Terus kowe mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu enggak ada transaksi jual beli buah qabla budui sholahiyah. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min aini dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wa kullu min Rasulillah multamisun kharfan minal bahri aw raswan minat diami. Mohon kula terusno nggih. Sumaqala fi syakhil min intaha. Terus to endi dong? Fa in adu qariban urfan jazal bina ala ma madha. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa. Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat bener 1 2 3 4. Ini Wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan dan sumuni pirsa sapa al-Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layap luhu kang ora temeka apa ada dulu apa jumlahe ahli qaryah ora temeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahli qaryah al-jum'ata ing Jumat zuhur atau zuhur. Fa ajaba mengko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna zuhur. Salat sapa ahli qaryah az-zuhur ing zuhur ala madzhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isang pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong 20, wong selawe, apa Jumatan dora oleh. Alasannya ora berapa? 40. Nah ini itu naif sekali. Makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatimatun. Kenapa tuh tatimatun, tatimatun? Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Nak sama nutup. Saya bantah-bantahan menangis. Orang bantah-bantahan. Kalau jogelut bantah-bantahan. Enggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau bawa santri ya mesti langsung melok orang wis marat terus ganti santri loro kan yakin wong alim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan ra iso ngaji yo cuma loro orang kok kayak debutan santri loro ekonomi jetir atau diulang ngaji ngulangi ra tau amen ngongkon oh kriminal ya ngulangi ratenanan ngongkone. Naudzubillah udah geman kudu ditobatno nggih. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga aku badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan.
Padahal saya dari Naruan, dari Rubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase, makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ada. Balik lho, dia ini rakyat ada kok santri itu balik lho. Santriku balik koyo hampir modele kotok. Jadi ngajine ora kaget tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in, kodok. Iya ada lho Gus. Aku ini kan gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran, kira kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing ngangguke atine atus, wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Kok tunggale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Mas yo gedhe-gedhe wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan di Jumatan Mbak Rani. Tapi yang latihan kok mau merasa yang tinggal enggak latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina. Dan itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lho nak anane ni anak ora pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Tapi Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajul Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin, metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Tos Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama guyon ta. Lah yo Minhajul Thalibin disulap jenenge manhajul tulab. Terus bedane apa ya? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya talib bisa tulab, bisa Thalibin. Tapi kalau ora roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Minhajul Thalibin, sitok manhajul. Lalu kalau kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa, nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah. Kamilin kamalah, kafirin kafaroh, fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lalu kulon niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Orang tambah bingung. Mau ngapal Quran tambah tua kan tambah bingung. Kau mikir utang anak cucu masuk. Aku lah betul. Ini Pak Bos cerita ijazah Pak Bos. Kulon tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan nggak mau satu ala namatin wahid, satu metode karena tahu. Di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervari, sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak, paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu memperkenalkan takbir ini,
Itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagiannya santrinya bapak. Itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, singkat pitulah ngerasa. Artinya, apa bina latihannya wis divonis. Google kan itu kali ada uang cah cilik latihan melaku nih sih kudu tiba, melaku ini gak sah, langsung melayu maraton. Coba tuh, kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan, alasannya tak berdimuin itu jenis Jumatan ku arba'ina. Tak takut itu muin sing ndi ya. Saya mengesahkan ya tak bermuin rumah samu tak ber. Ini tadi kan, itu kecewa berat saya. Itu tadi. Ya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di mu'in itu syaratnya sahnya Jumatan. Ini yang mu'in sing di. Ini yang cerita ya kita. Loh kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenan. Itu likur jilid. Zaman kalau tuku ya 2 juta 700. Karena saya ini gak ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmuk, nggak tahu pantas. Adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan. Sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan, kita sahkan. Dan kiainya yang seneng masyarakatnya. Dan yang tinggal gede kok cilik. Cilik setelah di sana kan kacau. Ya so gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan i'adah. Kalau i'adah kesannya ini masih tidak. Nah, makanya saya tidak mau i'adah. Saya bilang aku gak belum i'adah kang. Ke i'adah ngerotok sultan untuk pengiran aku mau. Dan harus ditompol bukan harus ditompol lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama. Dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan 30%. Bareng latihan mau wong 30 Mbak Arani. Puasa. Piye? Wong ora dinurah libet. Ning tengah kota akeh wong udo, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Arani. Atimu lho putra. Muranimu ngono. Lah sampeyan pangeran tersinggung. Lah yo leco semono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lha yo ono wong sujud kok barane ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono ki iso jawab. Ayo sing ngene Hamdan iso jawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disano. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Oh sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Soben kowe diumumno ning masar. Iku ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud. Iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pengiran truk Hamdani. Itu tahu ngaji mu ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara jabatan terus dimaklumi ya wis ana hatam ya. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho gitu ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya wis nak takoki menapa? Hatam ora, bosan. Sing tegas ya ngono. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam, iku probleme takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah, itu jaringan, tapi kalau itu jaringan insyaallah kemkut sepuro pangeran. Nah, yang jelas kula niku gadah niat saya nggih. Niat saya sangat nggih. Aja geman
membatalkan institusi ibadah. Yang masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah Gus, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah seneng jawab iku wis sah-sah. Wis kok iki muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan rong kula. Siapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya ana hikmahe. Tapi sapa sing para Hamdani? Sopo Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya lah kali yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Ya kalah brand ya kalah. Orang anak brand ya mari. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in. Dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sopo sing ora alim Imam? Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itkon iku mergo nyimpul kok kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iki Imam Bulki ini ora Hamdani mboten gak ngawur. Sinten? Bulki ini. Berarti gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo. Masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eleng ya pertanyaane kadang kali panten ya lho Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dene ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih lho Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi, Jakarta, Wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, Sawangannya itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat tidur tuh. Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya ning Mu'in wa arba'ina rajulan, ketemu aku Mu'in sing diam. Ya Mu'in mau sing. Oh, tapi matur tempat itu. Studi matur kan tentu. Mbok terusno debate ya. Nak si bro milisi ta mulasi kowe ngoten mbok. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah, di daerah tertentu, mulai ono sebut. Milisi. Oh, milisi Taliban malah. Milisi kan? Oh, milisi. Apa? Malisi. Pokoke nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nah, Zubair ape bangun. Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku nderek nyari dokumen niku mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Nah itu zaman dikarang niku di daerah Basal Mahfud, ya Basal yang terkenal, termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kulon. Ibu Basal itu adik ibu adik kandung, ya sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan, masyhur dengan ajamiyun fasna bihi masita, napa? Ajamiyun fasna bihi masih jeneng ajam sauni-unimu ngene. Lah Jajal Tirmidzi jenenge piro? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi tahir ya to.
Tapi nek ning desa-desa yo Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmizi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmizi, Tarmizi. Oh, ora ono sing roh. Ora ono KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ono sing maca. Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Kene maca apa? Atau durung ana tuh. Lah aku maca piye? Enak maca apa? Wis maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ranro. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Bareng. Ya itu. Bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur, itu orang Pati. Itu nak ngajak bapak. Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele. Pecel lele. Nek sama tahu. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ono semono sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau krungu soal terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur suku, kena masyhur. Ukurannya masyhur. Oh, kono, maksudnya dia terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nol ya. Ini jelas ya. Jadi Dawi Imam Bulkini sebuti wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah. Dawi Imam Bulkini wa qawiyun. Fa idza qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhu. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jumat. Wa ini fatulan namun hati-hati sapa ngakeh. Fa sallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ing Jumat. Ya bacane fa sallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat. Berjumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib yo ora darane. Nak mereka ikhtiyat bersolat Jumat kok solat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lane gue bukten ora wajib kula mboten ate ya ada. Kok nak kabeh ya ada rak dadi ada. Wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten purun ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu. Di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya ada. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40 dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota, saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah
Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakartanya perumahan. Ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi ke Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun ngentos adan mungkin kalau waca takbir ya badan itu sampun. Pun gini ki tabarruk kalian ulama-ulama riyen niki kalau waca sing teng I'anah ya. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anah tuh Thalibin ya. Sing dikarang dene Said Abi Bakar Sato. Ya kalau bolak-balik matur pokoknya kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kalau bolak-balik matur misalnya kulo muridnya Mbah Mun muridnya Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Said Abi Bakar apa? Sato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah nih ya tapi teng kaulu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanah itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholih biyakan yaquruna ala surus. Ini masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saat tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat, semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwe, Pak. Nah, imame sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa? Arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah. Itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan? Ilmunya itu kondi. Ini mungkin di Syari'ah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerang lagi tuh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani gila roy lagi. Gak diwamuk itu fatwa. Maksudnya ngomong terus orang. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Lagi jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku wong 40 lah yo. Jumatan lu oleh gitu. Lu iya Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya itu mungkin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi. Lah rumang sakmu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i timbang kowe. Sak Syafi'imu Syafi'i sing aran I'anah rumang sakmu gak madzhab. Lah Imam Bilqini rumang sakmu gak.
Bocah ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak Rembang yang itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan, ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Tapi kitab sekarang, yang angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan, ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqomatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kalau wajah ini zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal sampean begadaknya tak kok hamdan ini tapi cokon moco fatwa malah rendintim. Qala radhiyallahu anhu innal habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahliku rasaghira wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza sama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ini loh Kang nak iada. Lah opo Jumatan barang nak dibeli cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Lan cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur ki mutung Kang Ali. Lah opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki so Pak Basri, sekali kedurnya kan terus pikirannya lagi kenapa Mbak kok dur malih mergo potensi gak salah ada orang usah sholat menisan dur langsung ini kan ngadepi wong awam lho ya sing awam ngene iki Mungkin cara kula niku ora usah ada cara kula sebaiknya di daerah-daerah itu gak usah anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun. Awisna asyara min aliyah. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, kan pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang mau perumahan kan bingung kabeh. Lah kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Tapi lah mergawe salat Fatihah halal wis kafaro ya apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahidul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlul hadroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobrol mereka, kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang kirimnya satpol PP obrain arah gelem apa? Sebentar gitu. Paham ya? Terus walam ya'murhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahli ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro ndak ya ada. Di bola aku sama nak ya. Makanya santri kula balik lho, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh wah ikhtiyar iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku.
Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le Mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetap makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib ketemu kanca lali utang ngomong waqtil fuqara wa idul masakin terus khotbah yo suwi-suwi mari bosen. Lha mana dawuh Nabi kan ngono min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah cepet. Nek khotbah suwe ora iso ngaji ngono. Utawa latihan nyai, soalnya iku pilihane lho. Tapi nek dawuh Nabi jelas wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumuiyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khotbah cepet. Cepet sangka iso aja cepet perkara iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca. Wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirsan ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saya ulang, Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih mboten. Lah Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklakan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di madzhab Hambali Pak Alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknanya kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi gimana nih wong loro bareng-bareng. Geng motor ya wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan kata-kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Ora belum ya, Pak. Udah Anda. Perasaan kula papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darane grup bro. Mau malah sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing mastur niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6. Pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Thalibin terus niki kitab jeneng kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Khirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulut tamfil iqadil jum'ah bisalah saten ahaduhum al-imam. Jadi ono kitab jenenge al-qaulut tam. Maksudnya qaulut tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Jenenge kitab al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah saten sing akaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa rada kira yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama pola ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen tapi ojo go fatwa ya diterkipis sik digoleki makna. Engko cocokan mereka ngali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo
Udah boros sing mutu lah. Boleh sing padha gobloke ra khatam. Boleh sing padha ra khatam, wis khatam. Khatam. Wow, jojo. Engko aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal gitu. Piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayat. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putuhe ra umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mok 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama matang pulau tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah sholatnya kayak tadi yang dibakas Muin. Kalaupun 40 sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua tidak sah. Padahal sekali yang dua tidak sah semuanya ikut tidak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Kamu kalau ada masalah setelah 40 pun ada masalah. Iya betul tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah pulau suwonnya nih tabarok kalian mbah-mbah yang pendiri pondok Damaran sebagai pulau suwon mungkin ini pada Ramadan mungkin kalau ngaos terakhir mungkin pada Syawal kalau pikir malih mungkin ini pada ini kalau langsung ke Jogja pergi nopo Senin siang kalau nonton acara teng Sarang teng Anwar lah biasanya kalau ngantar teng Jogja itu Ahad tapi kalau hari ini kalau ngantar teng Jogja kodok takjil tugas. Ya kalau seneng ngaji ngene seneng. Kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamun al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa insya'a ajaba wa illa enggak mereka itu orang-orang yang berdoa kalau mau berkehendak ya disebadani nak ora ya ora terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik karena ilmu itu selalu baik ora donga dulu ana langit bumi wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khairah itu didoakan semuanya hatta al khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya ada dua kelompok yang satu berdoa yang satu belajar. Nabi masuk orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali coba. Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Sehingga wong aras-arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Baru kayak ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan saya bergantung carane sesuci sah, carane toharoh sah. Mereka kumpul bergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jarene berdasar fathul Mu'in, dari cara Mu'in sing aran cek sugih, Mu'in ku sing dile cum. Wong aku sing aran Mu'in cek eling. Ning kene ku tak terterano wasulilal bulkini. Hilang Mbah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh. Mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya jurune nyatane dora roh. Lah ya saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan.
Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dzaharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilma wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu paten selingklak, fitnah paten berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhirun Nas. Kita omongkan. Kok dimpet dhewe. Fal yudhir al-alim ilma. Ya kula bali malih idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian.